Japrak berangai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua nggak hari ini? Hadir ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, ayo lihat di mejanya ada sampah atau tidak? Yo cari. Kalau lihat sampah ambil ya. Kita menjaga kebersihan kelas kita biar nyaman belajarnya. Oke, sudah? Ada ya, nggak ada sampah ya. Sekarang bukunya udah siap belum? Buku cetak, buku tulis, udah oke semua ya? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita ingin menumbuhkan rasa nasionalisme. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, cinta tanah air kita nyanyi lagu bersama-sama ya nak ya. Lagunya Tanah Airku. Ayo siapa yang mau pimpin ke depan? Boleh maju. Ya terima kasih Launa, pimpin teman-temannya ya. Berdiri semuanya ya. Biar lebih semangat. Udah siap? Pimpinan.
masih ingat kemarin kita belajar tentang apa ya, Nak? Oh iya, Habib. Peraturan perundang-undangan. Iya, tentang peraturan perundang-undangan. Apa sih itu peraturan perundang-undangan? Ada yang bisa jawab? Ada yang masih ingat? Iya, Kalista. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan ditetapkan atau dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hebat. Peraturan perundang-undangan ingat adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ada berapa kemarin ya tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Iya, ada 7. Apa aja itu? Coba yang masih ingat. Oh iya, Miftahul. Yang keras, Nak. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya. Kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Iya. Yang ketiga, Undang-Undang atau Perpu. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Peraturan Presiden. Yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Yang ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Iya, ini ya. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin ada 7 peraturan perundang-undangan di Indonesia, ini hari ini kita akan mempelajari di dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia yang 7 ini ada landasannya, ada asasnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hari ini kita akan mempelajari tentang landasan dan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini ada di KD 3.3, memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Tujuannya adalah setelah kalian mempelajari tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan metode tanya jawab didukung dengan media pembelajaran PowerPoint dan audiovisual, diharapkan motivasi belajar kalian ini meningkat. Yang kedua adalah dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe model pembelajaran make a match seperti kemarin, itu kalian dapat memahami makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya di sini landasan dan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah nanti Ibu menjelaskan lewat PowerPoint ini, kita saling tanya jawab, Ibu juga nanti menyampaikan, menampilkan video, dan nanti kita juga menggunakan model make a match seperti kemarin, yaitu menukarkan kartu, memasangkan kartu, mencari kartu soal dan jawaban yang sesuai, yang dipegang sama teman kalian seperti kemarin ya, Nak ya. Oke. Ibu juga selama proses pembelajaran ini akan melakukan penilaian. Nah, penilaian kalian yang Ibu nilai adalah sikapnya, pengetahuannya, dan keterampilan. Sikapnya itu bagaimana? Apakah kalian sopan? Apakah kalian bertanggung jawab? Apakah kalian disiplin dalam pembelajaran ini? Kalau pengetahuannya nanti Ibu lihat dari bagaimana kalian ini bisa nggak mencocokkan kartu jawaban dan kartu soal yang sesuai. Nanti kalau ada yang sudah menemukan jawaban kartunya sebelum waktu yang ditentukan, Ibu juga akan menambahkan nilai dan keterampilan kalian. Ketika Ibu tanya jawab dengan kalian, nanti kalau kalian bertanya, kalau kalian menjawab,
kalian menghargai temannya, mengapresiasi temannya, kalian juga akan mendapatkan nilai. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan simak video berikut ini. Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Oke. Tadi sudah nyimak video ya? Kira-kira videonya tuh tentang apa tuh? Ada yang berani menyampaikan? Ya, Aslam? Tentang keberagaman budaya Indonesia. Dan Bapak Presiden Joko Widodo yang menyampaikan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia.
Oke, tadi keberagaman masyarakat Indonesia. Apa saja tadi yang beragam di video itu? Budaya, kesenian, pakaian, apa lagi? Agama, tarian ya. Oke, kata Pak Jokowi, ya Indonesia, dia Pancasila. Tapi kita semua Indonesia, kita Pancasila. Dari keragaman kita itu tadi dasarnya adalah dasar negara ya. Oke, kita akan masuk ke materi landasan pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. Ada 3 landasan dalam peraturan perundang-undangan atau 3 landasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis ini berkaitan dengan keyakinan, cita-cita, ideologi, nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Itu biasanya adalah dasar negara atau ideologi negara. Dasar negara kita apa, Nak? Pancasila. Apa Miftahul? Iya, Pancasila. Jadi landasan filosofis ini berkaitan dengan ideologi atau dasar negara kita, Pancasila. Yang kedua, landasan sosiologis, hubungan sosial. Jadi pembentukan peraturan perundang-undangan ini didasari oleh kondisi keadaan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, landasan yuridis atau landasan hukum. Ini berkaitan dengan peraturan yang menjadi dasar dalam peraturan-peraturan lain. Biasanya sudah ada dasarnya dalam hukum itu atau hukum dasarnya. Hukum dasar bangsa Indonesia apa, Nak? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tadi siapa? Jawab, Nak. Noval. Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945. Jangan ngelamun ya, Nak ya. Oke. Jadi ingat ya. Ingat ya, dasar negara Indonesia apa, Nak? Pancasila. Dan hukum dasarnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini jangan sampai ketukar ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Aldo. Apa maksud landasan sosiologis dan seterusnya? Oke, ada yang bisa bantu jawab Aldo? Pertanyaan dari Aldo? Ya, yang keras, Nak. Landasan sosiologis yaitu yang berkaitan dengan keadaan atau kondisi dalam masyarakat. Oke, itu sesuai dengan kondisi keadaan masyarakat. Contohnya? Oke. Landasan sosiologis. Ini berkaitan dengan kondisi, kenyataan, kebutuhan dari masyarakat. Contohnya adalah ada nih undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Apa latar belakangnya? Apa yang melandasinya? Karena kondisi saat itu dan saat ini sedang krisis etika. Anak-anak bangsanya terutama. Tahu ya, di berita juga banyak ya. Etikanya kurang bagus, moralnya kurang bagus. Seperti itu ya. Nah, itu dibuat
untuk mengatasi kondisi itu, mengatasi permasalahan itu, butuh nih untuk mengatasi permasalahan krisis etika ini dibuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana di dalamnya itu pendidikan didasarkan atas nilai religius atau nilai keagamaan. Yang tujuannya kalian ini sebagai siswa, sebagai generasi penerus bangsa, itu ada salah satu yang tercerminnya adalah nilai akhlak mulia. Itu contohnya ya, Nak. Oke, sampai di sini mengerti? Yang selanjutnya ada asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Ferli. Yang nomor pertama apa, Fer? Iya, yang pertama asasnya apa, Ferli? Ya, apa maksud dari kejelasan tujuan? Arif. Iya, jadi di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus jelas tujuannya seperti apa. Untuk tadi ya, untuk mengatasi permasalahan etika, moral, dikeluarkannya undang-undang itu. Nomor 2. Bacana, Kelembagaan atau organ pembentuk. ya, kelembagaan atau organ pembentuk. Jadi di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini nggak boleh sembarangan yang membentuk. Ada lembaga yang berwenang, yang bertugas, yang memiliki wewenang untuk membuat, mengesahkan peraturan perundang-undangan. Nggak sembarangan orang ya, Nak. 3. Baca, Ani. Iya, apa itu maksudnya? Oh iya, Launa. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Apa maksudnya, Sadata? Yang kelima, Aslam. Kedaya gunaan dan kehasil gunaan. Jadi di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini bisa mengcover, bisa mengatasi permasalahan, kebutuhan, dan juga ini bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Yang keenam, kejelasan rumusan. Oke, kejelasan rumusan silakan. Apa yang dimaksud dengan kejelasan rumusan? Coba Aldo. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi. Oke, terima kasih Aldo. Yang ketujuh, keterbukaan. Oke, keterbukaan ini di mana dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus transparan, harus terbuka, harus masyarakatnya itu tahu. Dan masyarakat itu
bisa menanggapi, bisa memberikan masukan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Apa maksud asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Yang barusan ya. Oke, ada yang ingin membantu menjawab pertanyaan dari Bayu? Ya. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Ya, di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbuka itu tidak ditutup-tutupi, semua masyarakatnya tahu, masyarakat bisa ikut andil, masyarakat itu bisa memberikan masukan di dalam proses perencanaannya, penyusunannya, pengundangannya, pengesahannya. Itu bisa memberi masukan masyarakatnya. Contohnya adalah yang biasa kalian lihat di TV-TV. Itu ada yang demo-demo ya. Pernah nggak sih dengar berita tentang demo tentang undang-undang yang kemarin itu, Omnibus Law? Yang ribut-ribut itu loh, yang makan ada korbannya. Ya, pernah dengar? Nah, itu contoh bagaimana sebenarnya masyarakat itu bisa memberi masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, dengan cara demonstrasi atau menyampaikan pendapat. Sampai di sini mengerti? Selanjutnya ada asas-asas yang harus tercermin di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama ada asas pengayoman, yaitu isi dalam peraturan perundang-undangan ini memberikan perlindungan, menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Yang kedua, kemanusiaan. Ada yang bisa bantu Ibu baca di depan? Coba, Lutfi. Mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. Yang ketiga, kebangsaan. Ada asas kebangsaan yang harus tercermin di dalam isi peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan ini menggambarkan, mencerminkan sifat atau watak dari masyarakat Indonesia yang majemuk atau beragam. Orang kita satu dengan yang lain, dengan teman saja terkadang berbeda sifat dan wataknya ya. Tapi ini mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang beragam. Nomor 4, kekeluargaan. Oke. Rafka, bacakan. Kekeluargaan ini mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. Tapi di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan juga itu menggunakan musyawarah untuk mufakat. Nomor 5, kenusantara. Coba Miftahul baca. Iya, jadi di dalam peraturan perundang-undangan ini tidak hanya memperhatikan satu daerah saja,
tapi seluruh wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Sally. Baca nak. 6. Bhinneka Tunggal Ika. Artinya adalah di dalam peraturan perundang-undangan itu memperhatikan keragaman penduduk. Ingat yang tadi seperti di video, ada keragaman apa aja Nadia di Indonesia? Ada keragaman suku, tarian, budaya, agama, ya itu memperhatikan keberagaman masyarakat Indonesia. 7. Keadilan. Dalam peraturan perundang-undangan ini mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Maksudnya adalah sesuai dengan porsinya. Jadi adil gitu ya. Nomor 8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Jadi di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia itu isinya tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, suku, agama, budaya, golongan, jabatan. Itu tidak dibeda-bedakan. Yang ke-9, ketertiban dan kepastian hukum. Coba bacakan Habib. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, memulai jaminan kepastian hukum. Iya, jadi ingat hukum dibuat itu sebenarnya untuk kepentingan kita. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia itu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat karena kita dijamin. Nomor 10, keseimbangan, keselarasan, keserasian, yaitu mencerminkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu, masyarakat, kepentingan bangsa dan negara. Jadi semua orang. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Contoh keseimbangan, keselarasan, dan keselarasan dalam materi itu apa ya? Oke, ada yang bisa bantu jawab? Oke, contoh dari asas yang mencerminkan seimbang, serasi, selaras dalam. Jadi di dalam bangsa Indonesia ini di peraturan perundang-undangannya itu mencerminkan keseimbangan, keserasian, keselarasan. Maksudnya adalah baik itu kepentingan individu, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara itu didahulukan. Jadi untuk kepentingan semua orang, bukan hanya untuk individu tertentu, bukan masyarakat tertentu, ataupun untuk bangsa dan negara saja. Jadi untuk semuanya. Contohnya tadi itu seperti tadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kan moralnya bangsa Indonesia. Ini seluruhnya. Nanti berimbas pada aspek atau berimbas pada bidang seluruhnya. Di masyarakatnya, secara individunya juga, ranah bangsa dan negara juga. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak? Sampai di sini mengerti? Sebelum kita belajar menggunakan kartu, bermain dengan mencocokkan kartu, silahkan kalian baca dulu materinya untuk mengingat tadi yang kita pelajari hari ini itu apa saja. Diingat untuk mempersiapkan diri nanti mencocokkan kartu soal dan kartu jawaban. Ibu kasih waktu 15 menit.
Oke, sudah? Oke, kita akan bermain satu ya. Tapi sebelumnya kita akan menghitung dulu. Seperti kemarin ya. Berhitung nanti nomor yang ganjil mendapatkan kartu soal, yang genap mendapatkan kartu jawaban. Oke, pembelajarannya seperti kemarin. Nanti Ibu kasih satu persatu kartunya. Ibu kasih satu persatu kartunya, kalian nanti mencari pasangan kartunya. Oke, Yo dari Nova. Oke, 30 ya. Oke, silahkan yang nomor ganjil di sebelah kanan itu, yang genap di kiri itu. Yuk. Ini ganjil dan sini genap. Ayo yang benar. Oke. Oke, yang merah kartu soal, yang putih kartu jawaban. Oke, selama kalian nanti sudah menemukan pasangannya juga Ibu nilai ya. Di situ. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit. Bisa? Oke, Ibu kasih waktu 10 menit. Silahkan cari pasangan kartunya. Nanti kalau sudah, kalian berdiri di sini ya, di tengah ya. Oke, mulai dari sekarang.
Oke, sudah mendapat kartu semuanya? Ya. Ini ya. Oke, ini tadi yang 10 menit ya, sampai situ ya, sampai akhir ya. Yo, yang nomor pertama. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Oke. Bener ya? Bener nggak? Oke, dua. Pembentukan peraturan daerah provinsi. Betul nggak? Betul. Nah, boleh duduk. Duduk. Makna asas daya gunaan dan keasligunaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Ya, boleh duduk. Makna asas kebangsaan yang tercermin dalam materi memuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Soalnya nak bukannya? Makna asas kebangsaan yang tercermin dalam materi memuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan Salah. Bener nggak? Salah kan? Harusnya materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk, tetap menjaga prinsip NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia sini. Jadi, oke, lanjut. Makna asas kesesuaian antara jenis, hierarki, negara, dan materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. makna asas kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Tematika, tujuan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Betul ya? Lanjut. Keras nak biar teman-temannya dengar. Makna asas
pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Betul ya? Makna asas dapat dilaksanakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Betul ya? Nah, betul kan tadi kan? Makna landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan. Suatu menyusun peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau hukum dasar atau hakikat yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi. Betul. Selamat bagi anak yang kehilangan hati, silakan kalian menunggu yang merasa kehilangan hati, silakan kalian menunggu. Mana? Ulangi. Iya. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota bersama keputusan wali kota. Yang dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Salah ya? Ini harusnya tadi asas kebangsaan. Ini. Nah, selanjutnya. Betul. Tuh. Landasan sosiologis pembentukan Betul. Oke, jadi tadi yang belum benar dua ya. Dua pasangan ini ya. Oke, maju ke depan. Oke, kira-kira hukumannya apa nih? Salah. Nyanyi lagu ya? Ya. Nyanyi lagu nasional ya? Ya. Oke, yang salah ini nyanyi lagu nasional ya? Ya. Oke, lagu nasionalnya apa? Air lagi. Padamu negeri. Oke, Padamu Negeri bisa? Halo Bandung deh. Bisa? Bisa ya? Halo Bandung ya? Sini dong, lihat temennya dong. Oke, nyanyi lagu Halo Halo Bandung. Hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3.
tepuk tangan untuk kita semua. Mari duduk. Oke, tadi sudah belajar tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Sekarang silakan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik. Ya, bantuin ibu nak. Sesuai namanya ya. Kan ini lanjutan kemarin. Sesuai namanya kan. Ya. Sudah? Sudah memegang LKPD masing-masing? Belum. Oke, silakan kerjakan tugas mandiri 2. Yuk, baca baik-baik soalnya.
Bisa ya nak ya? Oke, kerjakan masing-masing ya nak ya. Para guru siswa biasa yang sudah menghormati untuk melaksanakan sholat zuhur. Hari ini waktu sholat zuhur pukul 11:48 menit. Ya sudah selesai ya. Oke. Nah nanti dikumpul itu ya. Oke, nanti dikumpul ya. Sudah Fit? Kumpul ya nanti ya. Sudah semua ya? Kumpul ya, dikumpul jadi satu. Oke. Sudah? Ibu mau tanya nih. Gimana belajar hari ini, seru nggak? Seru. Kira-kira jadi tambah mengerti atau enggak? Mengerti. Yo ya. Terus tadi ngapain
yang harus tercermin, itu juga bermanfaat bagi kita semua ya, untuk menjamin kepastian hukum kita, untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, mengerti semua ya. Alhamdulillah, minggu depan kita akan belajar tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Dari yang 7 peraturan perundang-undangan itu, nanti proses pembentukannya seperti apa, itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya dengan model pembelajaran yang berbeda. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kalau tadi kita membuka pelajaran dengan berdoa, kita menutup pelajaran juga dengan berdoa ya Nak ya? Ya. Oke, boleh dipimpin, jangan ambil lagi dong. Mari, coba. Gerak, doa mulai. Beri salam.